Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roifatul Diana Zain. Saya dari kelas PPG Fisika Universitas Negeri Surabaya tahap 2 ingin menjelaskan mengenai demonstrasi konseptual filosofi pendidikan Indonesia dengan tema Identitas Manusia Indonesia. Lalu, siapakah manusia Indonesia? Apakah kamu bangga menjadi manusia Indonesia? Ayo kita bahas. Identitas manusia Indonesia. Yang pertama, manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam kebinekaan. Kebinekaan atau keberagaman itu merupakan pengalaman yang secara hakiki membentuk identitas keindonesiaan sejak Indonesia belum diakui sebagai sebuah negara. Keberagaman merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Pertama, keragaman Indonesia merupakan anugerah alamiah atau tanpa dirancang yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Dalam arti ini, keberagaman merupakan kekayaan masyarakat Indonesia. Kedua, masyarakat Indonesia beragam dalam hal pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, suku, bahasa, kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik. Dengan kata lain, keberagaman merupakan nilai kemanusiaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa dan budaya Indonesia. Pikiran Kuncharaningrat, budaya mempunyai 3 wujud. Wujud yang pertama dari budaya adalah ide, gagasan, nilai, atau norma yang dihidupi di tengah konteks masyarakat. Wujud pertama ini berciri abstrak atau spiritual, artinya disebut wujud abstrak atau spiritual karena memang tidak kasat mata. Wujud yang kedua adalah berbagai aktivitas atau pola tindakan manusia di tengah masyarakat. Tindakan atau aktivitas manusia dalam memperjuangkan nilai-nilai di dalam kebersamaan masyarakat akhirnya membentuk sistem sosial atau sebuah pola perilaku yang mentradisi dan bisa menghasilkan wujud fisik budaya atau artefak yang bernilai luhur. Yang ketiga adalah benda-benda bernilai yang dihasilkan oleh aktivitas manusia yang disebut juga artefak. Dengan demikian, sistem nilai, sistem sosial, dan hasil karya manusia yang bernilai luhur merupakan satu kesatuan yang ketiganya merupakan wujud budaya. Yang kedua, identitas manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila, di mana Pancasila sebagai landasan filosofis yang memuat jiwa bangsa, cita-cita luhur bangsa, rasa perasaan sebagai bangsa, dan nilai-nilai hidup berbangsa, menjadikan manusia Indonesia kaya akan nilai-nilai luhur yang hidup dalam kebiasaan, menjadi nafas dalam setiap langkah manusia Indonesia. Nilai-nilai luhur yang bersumber dari Pancasila inilah yang dijadikan akar dari pendidikan karakter, sehingga ditanamkan kuat-kuat dalam pendidikan nasional dan proses belajar untuk peserta didik. Yang ketiga, identitas manusia Indonesia sebagai manusia religius. Religius merupakan salah satu aspek insani berupa getar hati dan kualitas manusia yang mendorong bertumbuhnya sikap atau kecenderungan hidup yang bernilai. Manusia dikatakan sebagai makhluk religius karena manusia bebas menganut suatu kepercayaan atau agama sejak mereka dilahirkan di bumi ini. Manusia bebas memiliki kepercayaan atau agama yang mereka anut, misalkan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan lain-lain. Identitas manusia Indonesia menjadi implementasi pendidikan Indonesia. Konsepnya seperti ini. Pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan, awalnya dari sini. Kemudian di antara keduanya terdapat hubungan timbal balik dalam satu kesatuan sistem kebudayaan dan pendidikan nasional. Sistem pendidikan harus dibangun berdasarkan sistem nilai kebudayaan bangsa untuk membangun dan meningkatkan kemampuan mental warga negara Indonesia agar mampu mewujudkan sistem tata kelola dan sistem tata kesejahteraan budaya bangsa yang dicita-citakan. Kemudian, sebagai dasar perencanaan strategi kebudayaan, dirumuskan visi dan misi sistem kebudayaan dan pendidikan nasional Indonesia dengan merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan paradigma, serta sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Kemudian, pendidikan itu diyakini efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, manusia Indonesia dicita-citakan tercermin dalam visi pendidikan negara. Nah, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan profil pelajar Pancasila sebagai perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Sekian, terima kasih atas informasi yang telah saya berikan. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe.